Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul merencanakan IPA SD menggunakan bahan ajar dan media. Dengan anggota kelompok saya sendiri Bagus Dioga, NIM 2002 101 203, Ardias 202 101 179, Salvia Ari Andani 202 101 52, Selvia Sekar 202 101 dan Putri Melasari 202 101 190. Sains atau IPA adalah usaha manusia dalam memahami akan semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan pelajaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Pada hakikatnya, pembelajaran IPA didefinisikan sebagai ilmu tentang alam. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu pengetahuan alam yang diklarifikasikan menjadi 3 bagian. Klarifikasi IPA. Pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai produk. Ialah kumpulan hasil penelitian yang telah diilmuan lakukan dan sudah membentuk konsep yang sudah dikaji sebagai kegiatan empiris dan analisis. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam sebagai proses adalah untuk mengenali dan memahami pengetahuan tentang alam. Karena IPA merupakan kumpulan fakta dan konsep, maka IPA membutuhkan proses dalam menemukan fakta dan teori yang akan digenerasikan oleh ilmuwan. Proses dalam memahami IPA disebut dengan keterampilan proses sains. Di antaranya adalah mengamati, mengukur, mengklarifikasi, dan menyimpulkan. Ketika ilmu pengetahuan alam sebagai sifat. Menurut Sulistyorini 2006, ada 9 aspek yang dikembangkan dari sikap ilmiah dan pembelajaran sains, yaitu sikap ingin tahu, ingin mendapat sesuatu yang baru, sikap kerja keras, tidak putus asa, tidak berprasangka, mawas diri, bertanggung jawab, berpikir bebas, dan kedisiplinan. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sasaran yang dapat menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswa dengan lebih menarik perhatian siswa untuk belajar. Dalam menggunakan media pembelajaran, kita perlu memperhatikan tujuan penggunaannya. Berikut adalah tujuan menggunakan media pembelajaran. Yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Ketiga, menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi siswa. Kriteria memilih media pembelajaran. Untuk menggunakan media, seorang guru tidak hanya memperhatikan tujuan penggunaan media, ciri-ciri media saja, namun seorang guru juga harus memperhatikan kriteria memilih media. Kriteria memilih media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Berikut adalah kriteria dalam memilih media pembelajaran. A. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. B. Tepat untuk mendukung si pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. C. Praktis, luas, dan bertahan. Guru harus memilih media yang mudah diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Media yang digunakan dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dengan peralatan yang ada di sekitarnya. Guru terampil dalam menggunakannya. Apapun media yang digunakan, seorang guru harus mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar di kelas. E. Mengelompokkan sasaran, dan F. Mutu teknis. Selanjutnya, media
audiovisual. Media ini termasuk media yang paling sering digunakan oleh guru-guru sekolah. Media audio yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara. Pesan yang disampaikan hanya berupa kata-kata, musik, sound effect. Contoh dari media ini seperti radio dan rekaman suara yang sebelumnya sudah direkam dan diputar dengan mesin pemutar suara, baik melalui kaset ataupun pita rekaman magnetik atau disk. Manfaat media audio dalam pembelajaran biasanya digunakan dalam A. Pengajaran musik literari dan kegiatan dokumentasi. B. Pengajaran bahasa asing, apakah secara audio maupun secara audiovisual. C. Pengajaran menggunakan radio atau radio pendidikan. D. Paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan siswa dapat melatihnya daya penafsirannya dalam suatu bidang studi. Selanjutnya, sebagai guru atau calon guru, salah satu tugas pokok dalam menjalankan tugas sehari-hari adalah menyusun perangkat pembelajaran. Di antaranya adalah sebagai berikut: A. Silabus. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Media bahan ajar. D. Lembar kerja siswa. Dan E. Evaluasi atau penelitian. Perencanaan proses pembelajaran disusun guna memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menantang, dan menyenangkan. Dalam hal ini, perencanaan proses pembelajaran merupakan pedoman yang konsisten dalam melaksanakan, menilai, dan mengawasi proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran yang bertitik tolak dari standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD) yang tercantum dalam kurikulum kemudian dikembangkan dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator mencapai kompetensi, penilaian hasil belajar dan sumber belajar, sampai pada evaluasi. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus sendiri meliputi mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Kemudian, RPP IPA atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan program perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Dalam menyusun RPP, maka ada beberapa komponen yang harus ada, yaitu identitas mata pelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Prinsip penyusunan RPP dibagi menjadi 4. Yang pertama spesifik, yang kedua operasional, yang ketiga sistematis, dan yang keempat jangka pendek atau 1-3 kali pertemuan. Media pembelajaran IPA. Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai peran yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Maka dari itu, media merupakan wahana penyalur informasi, belajar atau penyalur pesan dalam pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran, media membantu mempertinggi proses belajar yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang sangat diharapkan. Ada beberapa alasan mengapa media dapat mempertinggi mutu proses belajar, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Semakin memperjelas bahan pengajaran yang disampaikan guru. 2. Memberi pengalaman nyata kepada peserta didik. 3. Merangsang peserta didik berdialog dengan dirinya. Dan yang terakhir 4. Merangsang cara berpikir peserta didik. Adapun hubungan antara media dan pembelajaran IPA. 1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Latar belakang kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat menentukan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan ruang, misalnya untuk menampilkan objek yang terlalu besar untuk dihadirkan ke dalam ruang kelas. Itu contohnya seperti binatang besar yang dapat dijelaskan dengan menggunakan media pembelajaran seperti foto, slide, gambar, model, televisi, komputer, atau lain hal sebagainya. 3. Media dapat mengatasi objek yang terlalu kecil, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, misalnya seperti atom, molekul, sel, dan bakteri, dapat diperjelaskan dengan menggunakan media seperti mikroskop, loupe, model, gambar, dan sebagainya. 4. Media dapat mengatasi gerakan yang terlalu lambat atau terlalu cepat dengan menggunakan film slide, TV, dan video. 5. Media dapat menjelaskan hal-hal yang terlalu kompleks dan terlalu rumit untuk diamati, seperti sistem aliran darah, cara kerja otak, sistem listrik pada pesawat terbang, dapat dijelaskan dengan menggunakan media film slide, televisi, video, gambar, foto, komputer, dan lain hal sebagainya. Yang keenam, media dapat menjelaskan peristiwa alam seperti mekarnya bunga, gerhana, tornado, dan lain hal sebagainya. Ketujuh, media memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan dan masyarakat secara alami. 8. Media menghasilkan keseragaman pengamatan siswa terhadap sesuatu. 9. Media dapat menanamkan konsep dasar yang konkret dan realita. Yang terakhir 10. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat belajar yang baru, serta membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan siswa. LKS dalam pembelajaran IPA. Dalam prakteknya, pembuatan LKS macamnya sebagai berikut. Lembar kerja siswa yang merupakan panduan dari kegiatan tertentu, lembar kerja siswa yang merupakan lembar pengamatan, lembar kerja siswa yang merupakan lembar checklist terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah tersedia. Lembar kerja siswa yang diberikan dalam pembelajaran IPA akan sangat membantu siswa untuk memperoleh ide atau pemahaman dan keterampilan esensial buat siswa di kelas. Teknisnya bisa disimpan pada kegiatan evaluasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuat oleh guru. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.